Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikasis Indiani akan mengulang materi bab 3 dan bab 4. Pertama, ada kedaulatan. Menurut Jane Bodin, kedaulatan adalah kekuatan tertinggi yang absolut dan tidak dapat dibagi. Artinya, dalam sebuah negara harus ada otoritas tunggal yang memiliki hak untuk membuat undang-undang, menegakkannya, serta mengatur kehidupan warga negara tanpa terikat oleh kekuasaan lain di dalam negeri. Kedaulatan menurut Jane Bodin terbagi menjadi dua jenis, yaitu kedaulatan internal, merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara di dalam wilayahnya sendiri. Selanjutnya, kedaulatan eksternal. Berarti, negara tersebut diakui sebagai entitas independen oleh negara-negara lain dan memiliki kebebasan untuk menjalankan hubungan internasional tanpa adanya campur tangan asing. Next, menurut J.W. Garner, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersifat mutlak dan tidak terbatas. Garner menekankan bahwa kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang memerintah tanpa adanya otoritas yang lebih tinggi dari itu. Kedaulatan menurut J.W. Garner terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kedaulatan hukum, merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh hukum sebagai otoritas tertinggi dalam negara. Dalam konteks ini, negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan semua tindakan serta kebijakan pemerintah harus tunduk pada aturan hukum. Lalu, kedaulatan politik berhubungan dengan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat atau badan yang mewakili rakyat seperti parlemen atau pemimpin terpilih. Kedaulatan internal mengacu pada kekuasaan tertinggi negara di dalam wilayahnya sendiri. Negara memiliki hak mutlak untuk mengatur segala urusan domestik, termasuk pembuatan undang-undang. Penegakan hukum dan pengaturan kehidupan warga negaranya. Selanjutnya ada kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal mengacu pada kebebasan suatu negara untuk berhubungan dengan negara-negara lain tanpa campur tangan asing. Negara memiliki hak untuk mempertahankan kemerdekaan, mengadakan perjanjian internasional, dan berinteraksi dengan komunitas internasional sesuai dengan kehendaknya sendiri. Selanjutnya bab 4. Kedudukan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Kode dasar menurut KBBI berarti alas atau pondasi. Dasar negara adalah merupakan dasar dari penyelenggara hidup bernegara. Dasar negara adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD Pancasila UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengamalannya memiliki sifat imperatif, yaitu sifat mengingat dan memaksa. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life adalah kesatuan nilai-nilai leluhur seseorang, masyarakat, atau bangsa yang merupakan kristalisasi nilai dan kebenaran yang diyakini bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup untuk menata kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan bernegara, masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup terjadi saat anggota masyarakat menerapkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian dari saya, Cika Sis Indiani. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.